Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim sallallahu rabbuna Rilmubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنذيرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Sadaqallahul azim. Tadi alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi orang yang berinfak, yang menginfakkan hartanya di malam hari atau di siang hari, sirron secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan atau secara terang-terangan, falahum ajruhum inda rabbihim, semua itu mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi sampean kalau mau berinfak, kalau mau bersedekah, menginfakkan harta, sebagian hartanya itu boleh di siang hari, boleh di malam hari, boleh secara terang-terangan atau boleh secara sembunyi-sembunyi. Semua tergantung hatinya sampean. Semua tergantung hati. Niatnya apa? Tergantung hatinya sampean. Jadi penentu amal diterimanya atau tidak itu tergantung hati dan ilmu yang kita punyai. Jadi misalkan sampean nyumbang di sebuah yayasan, di sebuah masjid, nyumbang 1 juta, terus sama panitia ditulis hoki 1 juta dan diumumkan setiap Jumat sebelum sholat Jumat biasanya diumumkan, Bapak A nyumbang 500.000, B 200.000, Bapak hoki nyumbang 1 juta. Terus kita kadang yang kurang ilmunya menyalahkan, nyumbang kok diketok-ketok nih, nyumbang kok secara terang-terangan. Nyumbang itu kalau bisa memberi tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Kok bisa memberi tangan kanan, tangan kiri gimana supaya tidak tahu? Itu cuma peribahasa saja. Maksudnya kita tatkala berinfak atau bersedekah itu harus dengan hati yang ikhlas dan tahu ilmunya. Jadi tidak gampang menyalahkan orang yang berinfak secara terang-terangan, karena itu bisa saja
tujuannya supaya menjadi ibrah, menjadi pelajaran, menjadi support bagi yang lainnya. Sebaliknya, orang yang berinfak atau sedekah secara sembunyi-sembunyi atau secara sir, tidak ditampakkan ke masyarakat, bisa saja dia punya niatan untuk melatih hatinya supaya hatinya bisa ikhlas. Innamal a'malu binniyah. Semua amal tergantung pada niatnya. Sampai sudah punya ilmunya, melihat orang ngasih kotak amal dijojoh nih. Waktu hari Jumat kotak amal lewat, digeber 100 ribuan, diempat lagi. Pertamanya digeber sih, dibeber, dilempar jadi 2, dilipat lagi jadi 4, lepok nih. Terus sampai waduh, riak. Belum tentu dia riak. Bisa saja dia niatnya supaya jadi pelajaran, supaya jadi support bagi yang lainnya. Ketimbang sampean singitan secara sirri, sing dilepok nih cuma 1.000, dilipat ditutupi lagi. Jadi kita kalau sudah punya ilmunya, kata Allah sendiri nih dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 274, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan. Jadi kalau kita berinfak boleh kapan saja, siang hari boleh, malam hari boleh. Kalau dulu di zamannya Pak Wali Songo itu diantaranya Raden Mahmud atau terkenal dengan Sunan Kalijogo. Kalau sampai Jogo Kali mancing toh atau buat ini namanya jurusan perikanan, buat tambak, nanti buatin di sini tuh taman itu disulap jadi tambak, kolam. Zamannya Sunan Kalijogo, dia kalau berinfak malam-malam tabur uangnya di depan rumahnya orang miskin, atau buah-buahan ditaruh di depan pintunya. Malam hari niatnya apa? Supaya tidak ketahuan, supaya tidak ketahuan siapa yang memberi. Bisa saja niatnya Sunan Kalijogo tersebut melatih hatinya supaya tidak riya. Boleh, gak masalah. Kalau kita berinfak secara terang-terangan takut riya, kalau kita berinfak secara sembunyi-sembunyi, penyakitnya ujub, bangga diri. Sampai berinfak 500.000 ditulis di situ hamba Allah, atau berinfak 1 juta ditulis di situ hamba Allah. Tak kala diumumkan hoki 500.000, viru 100.000 diumumkan gitu. Hamba Allah 1 juta, wah itu aku gitu. Yang 1 juta itu aku itu. Kok bisa? Iya, aku tulis tadi hamba Allah kok. Itu ujub kadang. Jadi semua tergantung pada niat kita. Gak masalah sampai pertama kali infak 100.000, padahal kirimannya sampai cuma 500.000. Sampai infakkan 100.000 tiap Jumat, habislah, tinggal 100.000 ya. Kalau ingin kita itu ingin tahu tingkat keimanan kita, caranya ya seperti itu. Pernah dikisahkan suatu saat putrinya Kanjeng Nabi itu, Siti Fatimah itu ngidam, pingin buah delima, minta tolong sama suaminya Sayyidina Ali. Beb, tolong Beb, panggilnya Beb juga dulu. Kalau sekarang sayur, saya tolong belikan ini, aku kok kepingin. Oh iya, dibawain uang 20.000, berangkat ke pasar. Di perjalanan Sayyidina Ali ketemu sama
seorang pengemis yang katanya sudah beberapa hari tidak makan. Lupa Sayyidina Ali bahwa uang 20.000 itu untuk membeli delima. Dibelikanlah makanan dan diberikanlah ke fakir miskin yang kelaparan tadi. Habis itu baru ingat, setelah dia membelikan makanan kepada fakir miskin itu, setelah diberikan kepada fakir miskin itu, baru dia ingat, loh, aku kan tadi sama Bebek disuruh beli delima. Aduh, gimana ini? Pasrah aja sama Allah. Tak pulang, aku akan sampaikan apa adanya nanti. Sesampainya di rumah, Sayyidina Ali kaget. Kok rame, ada apa ini? Ntar ada apa-apa dengan istriku. Ternyata ada temannya istrinya, ada temannya Siti Fatimah datang bersilaturahmi kepada Siti Fatimah dengan membawa satu kresek delima. Itu kalau ingin ngetes keimanan kita ya harus seperti itu. Terus dia sampaikan, Bib, maaf ya, kenapa? Tadi aku uang 20.000 tadi yang aku niatkan beli delima itu dapat satu. 20.000 itu dapat satu delima itu. Setelah aku berangkat ke pasar, di perjalanan aku ketemu sama orang miskin. Katanya beberapa hari sudah tidak makan. Aku belikan makan dan aku kasihkan. Dan aku pulang ini sebetulnya mau minta maaf karena belum bisa membelikan delima. Loh, kok sekarang kok di sini ada satu kresek delima, yaitu dianterin atau dibawain oleh teman sepermainannya itu waktu kecil itu. Ya terus kok bisa niatnya untuk beli delima, ternyata di perjalanan diberikan kepada fakir miskin. Terus siapa yang menyuruh atau mendatangkan delima itu terhadap istrinya Sayyidina Ali? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampean jangan takut ya. Sampean hidup aja di dunia ini enggak minta. Kalau sampean bisa memilih, bisa meminta, sampean pasti akan minta. Orang tua yang kaya raya, soleh, ibunya soleha, tapi karena kita nggak minta, nggak bisa memilih, moro-moro kita sudah hidup. Dan hidup kita aja sekarang ini nggak tahu kita itu bagaimana cara kita hidup, nggak tahu kita itu. Sampean tahu nggak? Kerjanya jantungnya sampean tahu nggak? Nggak tahu. Moro-moro kita hidup katanya. Tadi tidur sampean, moro-moro sekarang bangun lagi. Kalau sampean tidur, moro-moro nggak bangun lagi, kan sudah beda alam nanti sampean. Makanya syukuri ya, syukuri kita masih diberi hidup oleh Allah. Syukuri sampai hari ini kita masih diberi iman oleh Allah, masih diberi ketakwaan oleh Allah, sehingga kita bisa beribadah. Terus di ayat sebelumnya 268, Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ini setan. Tugasnya setan. Jadi jangan sampean ambil alih tugasnya setan. Enggak usah diambil alih tugasnya setan. Apa tugasnya setan? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kepada kita semua tentang kefakiran, kemiskinan. Ngapain kamu berinfak sedekah? Lah entek duitmu nanti. Ngapain kamu berinfak sedekah? Habis nanti uangmu. Kamu punya uang 1 juta, kamu infakkan 500, enggak tinggal 500 gitu. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan setan itu menyuruh kita semua itu untuk melakukan perbuatan yang fahsya, yang mungkar, yang jelek,
Apa? Kalau kita tidak boleh berinfak sedekah, berarti setan itu menyuruh kita menjadi orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang meditnya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan sesungguhnya Allah itu zat yang maha pengampun dan memberikan kita itu rezeki yang luas. Jangan takut kita itu. Wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan mengetahui. Terus agak ke depan lagi 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Apabila kita semisal kita menginfakkan harta kita fi sabilillah di jalan Allah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi kalau kita dimisalkan oleh Allah, kalau kamu bisa berinfak sedekah, bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah, di jalanku kata Allah, itu semisal sebuah bibit, sebuah biji ambatan sab'a sanabila yang bisa menumbuhkan tujuh tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap tangkai berisi 100 biji. Jadi kalau kita menanam bibit atau menanam biji, itu bisa menumbuhkan pohon yang pohonnya itu ada tujuh tangkai, 7 dahan, dan di dalam dahannya itu dia itu menumbuhkan 100 buah atau 100 biji. Jadi berapa? Kalau kita semisal kita berinfak sedekah hanya 1 rupiah, Allah itu akan membalasnya 700 rupiah. Kalau sampean berinfak sedekah 1.000 rupiah, Allah itu akan membalasnya dengan 700 ribu rupiah. Jangan takut sampean tuh. Sampean Tuhannya siapa? Tuhannya setan atau Tuhannya Allah? Pastinya kita bertuhan sama Allah. Ini dauhnya Allah, ini Al-Quran, dauhnya Gusti Allah. Kalau Allah yang bilang berinfaklah, infak kita, jangan takut kita. Kalau kita takut berarti kita kena sihirnya setan yang menakut-nakutin setan. Takut agar sampai miskin nanti kalau berinfak sedekah. Besok sampai tatkala sampai sudah jadi orang, sekarang kan masih orang-orangan ya, masih kuliah itu masih orang-orangan ya. Nanti kalau sampai sudah bekerja, sudah mempunyai istri, sudah mempunyai anak, ajarkan istrinya, ajarkan anaknya untuk berinfak dan sedekah. Jangan takut deh. Jangan takut. Gajiku 5 juta, kita infakkan 1 juta, 4 juta kita hemat-hemat sudah. Makan seadanya, makan yang sederhana. Yang penting kita berinfak 1 juta. Buktikan itu sama istrinya sampean. Dari awal sampean menikah harus sampean buktikan itu. Dari awal sampean bersatu satu rumah maksudnya. Kalau belum menikah kan nggak boleh satu rumah ya, apalagi satu kamar, bisa bahaya ya. Jadi besok tatkala sampean sudah punya keluarga, apalagi punya anak, sebelum punya anak sampean sampaikan pada istri sampean, "Dik, aku punya gaji 5 juta atau aku punya gaji 10 juta. Aku infakkan tiap bulan 2 juta. Sampean wis yang ngasihkan ke panti asuhan, ke orang-orang miskin di tetangga, di sekitar rumah kita. Ajarkan istrinya sampean untuk hidup dari bawah, mendampingi sampean. Ajarkan istrinya sampean untuk hidup prihatin. Ajak ke sekolah SLB, contohnya di Lawang. Aduh, gak punya tangan, gak punya kaki.
sumbing, nggak punya mata, kupingnya budek, nggak bisa dengar. Ajak anaknya sampean, istrinya sampean melihat kenyataan saudara-saudara kita, dilihat dari fisiknya tidak sempurna, sedangkan sampean sempurna, punya tangan, punya kaki, bisa melihat, bisa mendengar. Kalau di SLB di Lawang, coba sampean ke sana sekali-sekali, bawa uang boleh, bawa makanan boleh, coba sekali-sekali sampai ke sana. Itu kenyataannya, itu saudara kita. Seandainya kita seperti mereka, seandainya kita seperti dia, gimana optimis hidupnya ke depan? Sampai aja sempurna, kaki ada, tangan ada, mata lengkap, kuping lengkap sampai itu. Masa sampai nggak optimis? Sedangkan mereka anak-anak SLB nggak punya kaki, cuma punya tangan, jalan pakai tangannya. Ada yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi mereka hidupnya masih optimis, bisa menghafal Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba buka ya hati kita yang masih tertutup, buka dengan cara itu, melihat kenyataan. Bareng-bareng kapan-kapan kita ke SLB, melihat buta, ada anak buta, cantik buta tadi, sudah buta, bentuknya, wajahnya gepeng, Allah karim. Siapa tahu dengan kita melihat kenyataan itu, kita bisa bersyukur sama Allah. Kita bisa berinfak, membantu saudara-saudara kita yang secara jasmani, secara jasad mereka tidak sempurna, gak punya kaki. Ada yang punya kaki, gak punya tangan, lengkap di situ. Yang sangat miris hati, gak punya kaki, gak punya tangan, dan itu pun dibuang sama orang tuanya, ditemukan sama orang panti dan dirawat di situ. Bayangkan sampean gak punya tangan, gak punya kaki, dan dibuang oleh orang tuanya. Bayangkan sampean tuh, kurang syukur gimana kita? Masih dikasih tangan, masih dikasih kaki, masih dikasih mata untuk melihat, kuping untuk mendengar, masih ganteng lagi sampean itu. Terus alasan apa kita itu untuk tidak bersyukur? Alasan apa kita itu tidak optimis untuk menjalani hidup ke depannya ini? Gak ada alasan kita itu. Syukur dan syukur, pasti hidup kita akan bahagia. Jadi sampai hidup harus optimis. Mumpung masih muda, ingat-ingat ini, pesan ini. Besok sampai tatkala keluar dari asrama sini, Bapak doakan kalian jadi orang yang sukses. Sukses dunianya, juga sukses akhiratnya. Bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Semangat sampean. Masih dikasih jasmani yang sehat, tangan yang lengkap, yang kuat, kaki yang gagah, wajah yang tampan. Gak ada alasan untuk kita hidup pesimis ya. Gak ada alasan kita untuk hidup pesimis. Kita harus optimis. Gak boleh takut. Kalau takut berarti kita terkena sihirnya setan ya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina
الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا خضار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا خضار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي هذا الذي سار ليلا ثم دنا فتدلى هذا الذي سار ليلا ثم دنا فتدلى ألف صلاة مع السلام عليك يا رسول الله ألف صلاة مع السلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله على العرش راق جميل وكلمه مولى جميل على العرش راق جميل وكلمه مولى جليل فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي الحمد